Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita menyembah Tuhan kita, bahwa hanyalah Dia penolong di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang kita percaya, hanyalah Dia yang menuntun langkah kita. Dialah perlindungan di setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus,
Bapa. Yesus, padamu berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, Terpujilah Kau Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau Allah di atas segala-galanya dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Bapak, ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami bisa hidup sampai saat ini, melewati banyak pergumulan, permasalahan yang kami hadapi dalam hidup kami. Tapi kami bangga punya Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Di saat kami lemah, Bapa yang memberikan kekuatan. Di saat kami tak ada jalan keluar, Bapa yang memperlihatkan kepada kami jalan yang terbaik. Terima kasih kalau hari ini kami ada. Kami akan mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Lakukan itu dalam hidup kami. Dan biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan oleh pimpinan penyertaan Roh yang Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan lama yang memberi kuasa bagi kita. Dialah Raja yang mulia di setiap kehidupan kita. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
kami bersyukur kalau kami bisa memberi itu hanya karena kasih-Mu. Bapak telah memberkati, mencukupi semua kebutuhan kami, dan biar Bapak pakai apa yang sudah kami berikan untuk memperluaskan pekerjaan-Mu secara khusus di tempat ini. Memberkati setiap usaha pekerjaan yang kami tekuni. Kami percaya ketika kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, maka berkat itu akan datang kepada kami. Jauhkan dari setiap binatang pelahap yang mencoba menggerogotinya. Ini persembahan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk dalam pendengaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya menjadi berkah di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan setiap hati kita, pikiran kita, seluruh ruang-ruang kehidupan kita. Kita serahkan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan kasih-Mu yang sanggup menguatku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yesus, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau pagi ini kita masih ada dalam persekutuan dengan Tuhan, walaupun kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu dan senantiasa menyertai jemaat dan juga menyertai kita semua. Pada pagi ini kita akan merenungkan dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Bapak, kalau pagi ini kami diberikan kesempatan untuk mendengar Bapak bicara. Karena hanya melalui firman-Mu kami dikuatkan. Hanya melalui firman-Mu kami bisa mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami
Sehingga apa yang kami dengar, kami mengerti itu. Setiap tipu daya iblis yang mencoba mengganggu dalam bentuk apa saja, kami sihati, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Hamba terbatas dalam menyampaikan, tapi Roh Kudus menolong, memampukan, sehingga apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh jemaat dan juga oleh setiap orang yang mendengar berita ini. Kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan yaitu terambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan ayat 20. Demikian bunyinya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasihatlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi ini. Saya memberi tema dari bagian firman Tuhan ini, yaitu lepas dari kekhawatiran. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran merupakan salah satu bagian dalam hidup manusia. Siapapun orangnya, baik dia kaya, miskin, berpendidikan, berpangkat, jabatan, memiliki jabatan, tinggal di kota maupun di desa, semuanya pasti pernah mengalami kekhawatiran. Dan kekhawatiran ini membuat orang lebih bodoh dari burung di udara. Dalam Matius pasal 6
ayat 26 dan 27, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang burung-burung. Dikatakan di sana, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa sebetulnya kekhawatiran itu akan membuat kita hidup kita menjadi tidak tenang. Dan pada ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak dapat menolong menyelesaikan persoalan manusia, tetapi justru sebaliknya menambah berat persoalan. Hidup dalam kekhawatiran itu sama sekali tidak mengenakan. Dalam terang firman Tuhan 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 20 ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Hana yang mengalami banyak sekali pergumulan dan masalah dalam hidupnya, yang mengakibatkan dia sangat khawatir akan masa depannya. Pertanyaannya, mengapa Hana begitu khawatir? Tapi kalau dalam cerita Alkitab yang kita baca tadi, bahwa akhirnya Hana lepas dari kekhawatiran. Di manakah letak rahasianya? Dalam ayat 1 sampai dengan ayat 8 ini berbicara tentang kenyataan hidup yang dialami oleh Hana yang mengakibatkan dia benar-benar khawatir. Pertanyaannya bagi kita, sebetulnya siapa Hana itu? Dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga itu menjelaskan bahwa Hana adalah istri Elkana. Elkana mempunyai 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Dikatakan Hana mandul. Inilah yang dialami Hana. Saudara-saudara, pada zaman itu, apabila wanita tidak mempunyai anak dalam sebuah perkawinan, ia dianggap sebagai wanita yang tidak diberkati. Bahkan mungkin dikatakan bahwa ia telah dikutuk oleh Tuhan. Tentunya akan dipandang rendah oleh masyarakat. Bagi Hana, keadaan ini merupakan masalah besar. Apatah lagi, Hana tinggal bersama-sama serumah dengan Penina. Dalam ayatnya yang ke-6 itu menjelaskan bahwa tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Itulah yang dialami Hana. Tapi bukan saja itu, dikatakan di sana bahwa setiap tahun sebagaimana biasanya semua umat Israel, Elkana juga membawa keluarganya untuk beribadah di Shilo. Saat-saat seperti itu merupakan saat-saat bahagia bagi seluruh umat Israel, sebab mereka dapat pergi ke rumah Allah secara bersama-sama. Tetapi tidak demikian bagi Hana. Saat seperti itu merupakan saat dia menyusahkan hatinya, sebab itu kesempatan bagi Penina untuk menyakiti hati Hana. Dalam ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara-saudara yang saya kasihi, ini dari tahun ke tahun Hana selalu disakiti oleh Penina.
Lalu dalam keadaan yang demikian, Elkana berusaha membujuknya, tapi bujukan itu tidak mampu memberi jalan keluar bagi masalah yang dihadapi oleh Hana. Lalu bagaimana Hana dapat lepas dari tekanan dan kekhawatirannya? Saudara-saudara, ini merupakan jawaban juga bagi banyak orang yang sementara hidup dalam tekanan, pergumulan, kekhawatiran. Mungkin mereka sementara bingung bagaimana caranya untuk mereka bisa lepas keluar dari masalah ini. Kita akan lihat bagaimana langkah yang diambil oleh Hana sehingga dia lepas dari tekanan dan kekhawatiran yang sementara dihadapinya. Dalam ayat 9 sampai dengan 18 itu berbicara bahwa Hana berdiri di hadapan Allah dengan berani. Hana datang kepada Allah, dan ayat yang ke-9 dikatakan pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Berdirilah Hana. Hana tidak duduk dan dia tidak diam-diam saja. Dia aktif. Ini sementara ada loh di dalam rumah ibadah, bait Allah. Istilah Hana berdiri di sini berarti Hana mempunyai pengharapan kepada Allah. Dia masih punya pengharapan. Hana tidak melihat pada keadaan dirinya sendiri, tetapi memandang Allah. Hana menyadari bahwa tidak seorang pun yang dapat memberi pertolongan baginya. Hana percaya, dari manakah akan datang pertolonganku? Hana sadar bahwa pertolonganku hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 dan yang kedua. Bagi Hana, Allah adalah sumber pertolongan. Bagaimana dengan kita? Siapakah sumber pertolongan bagi kita di saat-saat kita sementara ada dalam tekanan, ada dalam pergumulan, ada dalam masalah? Dalam ayat ini Hana berdoa kepada Allah. Hana mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Hana datang kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Allah. Ada beberapa prinsip doa Hana yang kita temui dalam bagian ini. Yang pertama, doa Hana adalah doa yang lahir dari lubuk hati yang hancur di hadapan Allah. Dia terbuka dari hati yang dalam kepada Allah. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Allah. Dalam ayatnya yang ke-10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia mencurahkan isi hatinya memohon pertolongan Tuhan. Yang kedua, doa yang diucapkannya dengan rasa hormat kepada Allah. Di sana dikatakan dalam ayat 11, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikanku. Tuhan semesta alam. Hana menghargai kemahakuasaan Tuhan. Hana menyadari bahwa Tuhan saja yang sanggup untuk melakukan hal yang tidak bisa menjadi bisa. Itu sebabnya dia sangat menghargai Allah. Dia datang karena dia tahu Allah sanggup untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dia sadar
bahwa selama ini manusia tidak bisa untuk menolongnya, tapi dia tahu bahwa hanya yang bisa menolongnya hanya Allah, hanya Tuhan. Yang ketiga, doa Hana mempunyai sasaran yang jelas. Situ dikatakan, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Sasaran doa Hana itu jelas. Apa yang dibutuhkannya itu jelas. Sasarannya itu jelas. Yang berikut, Hana menyampaikan doa dengan tabah. Dalam ayat 12 dikatakan, ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Allah. Kata terus menerus itu merupakan sesuatu yang kontinu. Itu artinya dia datang terus dan terus untuk menyerahkan pergumulannya kepada Allah. Saudara-saudara, kata terus menerus itu punya hubungannya dengan doa yang tidak jemu-jemu. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada banyak orang pada waktu itu. Dikatakan bahwa Yesus menyatakan perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu artinya doa yang terus menerus dinaikkan kepada Allah. Dalam Lukas tadi dijelaskan bahwa diceritakan bahwa kata Tuhan Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan Yesus katakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Camkan, dikatakan camkan, bahwa siang malam mereka datang kepada Allah. Dan apakah Tuhan mengulur-ulur waktu untuk tidak menjawabnya? Tidak. Orang yang datang dengan hati yang sungguh, Tuhan akan menjawab doanya dalam waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Saudara-saudara yang saya kasihi, Hana datang kepada Tuhan. Dan apa akibatnya? Akibatnya yaitu pada ayat 19 dan ayat 20. Tuhan melepaskan Hana dari kekhawatirannya. Ayat 19 dikatakan Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat. Tuhan tahu sekali apa yang sementara dialami oleh Hana. Tuhan tahu apa keinginan, kerinduan Hana, dan Tuhan ingat kepadanya. Itu bagi mereka yang sungguh-sungguh mau datang dengan hati, maka Tuhan tidak pernah melupakan. Dia bukan Allah yang pelupa.
Dia bukan Allah yang penyidur, tapi Dia Allah yang selalu tahu apa yang kita butuhkan. Dan yang berikut, Tuhan menjawab doa Hana. Dalam ayat 20 dikatakan, maka mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, yang berarti aku telah memintanya daripada Tuhan. Tuhan telah melepaskan Hana. Tuhan ingat kepadanya dan Tuhan memberikan yang terbaik baginya. Walaupun dia mandul, tidak mungkin bisa mempunyai anak. Hidupnya tertekan, tapi di saat dia datang, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Maka Tuhan ingat, Tuhan menjawab doanya. Saudara-saudara yang saya kasihi, apapun pergumulan yang sementara kita hadapi, mungkin ada begitu banyak masalah yang menghadang hidup kita, yang membuat hidup ini tidak enak, atau membuat kita khawatir, kita bingung akan masa depan hidup ini. Ingat, Tuhan Yesus adalah jawabannya. Datang kepadanya. Dia katakan jangan kamu khawatir. Kalau dia katakan jangan kamu khawatir, berarti dia sanggup untuk melepaskan kita dari kekhawatiran. Ingat, kekhawatiran itu tidak akan dan bisa untuk menambah sehasta jalan hidup kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini menolong dan memberkati kita untuk kita bisa lepas dari kekhawatiran hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dengan apa ku balas kasih Tuhan? Anugerah Tuhan yang sangat ajaib. Dan biarlah hidup ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidup. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan yang Rajaku. Dengan apa kan ku balas
bersyukur karena Tuhan sangat baik. Tuhanlah yang melepaskan kami dari kekhawatiran. Kalau Tuhan bisa lakukan itu untuk Hana, Tuhan juga lakukan itu bagi kami Tuhan. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi ketika kami menyerahkan hidup kami kepadamu, kami datang kepadamu meminta pertolongan dan selalu mengandalkan Engkau, maka perkara besar itu terjadi, karena bagimu tidak ada satu perkara yang mustahil. Hamba berdoa menyerahkan jemaatmu ke dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulan dan permasalahan yang dihadapi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sajalah yang sanggup melakukan perkara besar. Sesuai dengan janji firman-Mu, dengan apakah akan kubalas kebaikan-Mu? Karena Tuhan kami Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup ini. Bapak, hamba menyerahkan pekerjaan usaha yang ditekuni oleh jemaat dalam keadaan dan kondisi yang seperti ini, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan hidup kami, dan arahkan hidup kami, arahkan kami untuk tetap bergantung hanya kepadamu Tuhan. Kondisi jemaat, mungkin mereka dalam keadaan sakit, lemah, bingung dengan keadaan yang ada. Biarlah jamahan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Bapak, situasi kondisi negara ini, COVID-19, kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga para medis, dokter, bahkan setiap anak-anak Tuhan, umat-Mu yang ada di seluruh Indonesia, pemerintah tertinggi sampai yang paling rendah. Biarlah Tuhan sertai, jaga. Tuhan buka hal-hal yang baru bagi kondisi negara ini. Konflik yang terjadi, kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal yang membuat ketidaktenangan bagi bangsa dan negara kami tolak itu di dalam nama Yesus. Gereja kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati dan pakai kami semua, sehingga melalui gereja, melalui jemaat, melalui hidup kami, banyak orang dibawa untuk pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Ini pinta dan doa kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya menjemput jemaat bangkit berdiri. Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu memelihara kita, Dia selalu memberikan penghiburan kepada kita. Itu sebabnya kita tak perlu takut, karena Tuhan kita adalah Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Tak usah ku takut, Allah menjaga, Allah menjagaku. tak usah bimbang, Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Yesus
engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin.